Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, pada video kali ini kita akan coba melihat saham-saham di sektor trade ya. Dan hari ini kita akan membahas 6 saham ya. Nah, sebelum kita mulai ya untuk pembahasan saham di video kali ini, saya akan coba ya untuk menawarkan suatu membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti bila tergabung dalam membership tersebut ya, rekan-rekan akan mendapatkan keuntungan. Nah, salah satunya yaitu akan mendapatkan rekomendasi saham ya dengan trading plan yang jelas dan lengkap, serta mendapatkan chart analisa teknikalnya kenapa kita membeli saham tersebut ya. Nah, berikut contohnya. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu untuk agro ya. Di sini disertakan chart analisa teknikalnya kenapa kita membeli saham agro ya. Dan di sini kita, nah ini potensi breakout pola ascending triangle dengan area buy ya seperti berikut, dan juga dengan trading plan yang jelas ya, disertai dengan cut loss apabila tidak berjalan sesuai rencana, dan juga gambaran untuk support dan resistennya arahnya kemana ya. Nanti selain mendapatkan rekomendasi saham ya, nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan update dari pergerakan ya setelah pembelian saham ya, secara daily ya, daily di grup ya, di grup Telegram kita akan mendapatkan update pergerakannya setiap hari ya, waktu bursa buka ya. Dan ini untuk agro, kita November kemarin kita ada entry 2 level ya, 2 titik ya, dan berhasil naik ya. Oke, nah selain itu rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan ya, apapun hal yang berkaitan dengan saham ya, itu nanti bisa dilakukan di grup Telegram ya. Nah, sedangkan untuk channel Telegram itu akan mendapatkan rekomendasi saham dan juga update-update dari pergerakannya ya. Nah, nanti di grup juga bisa menanyakan ya, seperti hal seperti berikut ya. Menaikkan resisten juga bisa dilakukan, dan juga bila masih ragu ya untuk entry suatu saham ya, juga bisa bertanya ya, menanyakan bagaimana untuk entry suatu saham, masuk di suatu saham di level berapa yang bagus ya. Nah, untuk biaya dibutuhkan untuk bergabung yaitu, nah bulan ini ada spesial promo yaitu 199.000, dan juga ada paket yang untuk 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan masing-masing jatuhnya nanti per bulannya lebih murah ya. Bila ngambil langsung 3 bulan maka per bulan akan menjadi 150.000 ya. Dan apabila langsung paket 6 bulan nanti per bulannya jatuhnya menjadi 125.000, dan bila langsung mengambil 1 tahun akan mendapatkan harga lebih murah lagi, yaitu menjadi rata-rata 100 ribuan saja ya per bulan ya. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan sahamnya ya. Nah, saham yang pertama kita akan melihat saham Era Jaya Swasembada atau ERA ya. Nah, untuk saham ERA ya. Nah, kemarin dari Selasa ya, ini ERA tanggal 8 ya kemarin. ERA naik ya. Ini kita di sini dia berhasil break ya, resist di 1885 ya, setelah mencoba untuk kali ketiga ya. Nah, ini cukup bagus breakoutnya ya, karena disertai dengan volume yang sangat besar ya. Nah, ini cukup bagus. Ini ada potensi ERA ya, bila nanti ke depan dia bisa bertahan ya
bertahan di atas 1885 ya. Ini ada potensi untuk lanjut naik ya menuju ke resisten berikutnya ya, yang ada di 1980 dan kemudian ke 2060 ya. Didukung kenaikannya sangat bagus, didukung oleh volume yang sangat besar dan dapat kita lihat di sini. Nah, indikator MACD menandakan golden cross ya. Di sini dia ada golden cross ya. Nah, bila nanti bertahan terus ya di support 1885, ini potensi akan lanjut terus ya dan akan mengulangi rally-nya ya. Nah, seperti kita ketahui ini di Oktober sempat rally ya dari 1500-an menuju 1900. Dan kemudian di November terlihat era ini pergerakannya dia sideways ya. Ini dapat kita lihat di sini pergerakannya sideways. Nah, di Desember ini ada potensi mengakhiri sideways-nya ya, menuju ke level resisten berikutnya di 1980 dan 2060. Oke, berikutnya kita akan coba melihat moving average-nya ya. Nah, untuk moving average dapat kita lihat di sini era sudah uptrend ya. Ini dapat kita lihat dia sudah break EMA 200 dari bulan Juli ya. Dan terus bertahan ya. Ini mantul-mantul terus di MA 200. Nah, sekarang terlihat ya era menggunakan berhasil mantul dari MA 50-nya ya dan siap untuk lanjut rally ya setelah hari ini kemarin ya berhasil break dari resist 1885 ya, dengan volume yang sangat besar ya. Dan kita lihat di sini MA-nya udah bullish ya, MA 20 di atas 50 dan 50 di atas 100 dan 100 di atas 200. Nah, kemudian kita akan melihat ya untuk pergerakan asingnya ya. Ini untuk era Nah, untuk asingnya dapat kita lihat ya. Sebelum kemarin ya ini dapat kita lihat tren asing ya. Dapat kita lihat rajin akumulasi ya. Walaupun sesekali ada profit taking ya, tekanan jual ya, namun tidak dominan ya. Nah, kemarin juga sama ya. Dapat kita lihat asingnya memilih untuk keluar ya. 2 hari ini nggak masuk, dia keluar. Nah, kita akan tunggu besok ya. Nah, bila asing tidak menjual secara terus-menerus, ini ada potensi untuk selama terjaga di level support 1885 ada potensi tetap lanjut ya. Nah, kita harapkan dipantau untuk pergerakan asingnya ya. Oke, berikutnya kita akan berpindah ke saham Surya Citra Media atau SCMA ya. Nah, SCMA dapat kita lihat ya, selama November ini pergerakannya dia sideways ya. Setelah Oktober kemarin dia bergerak uptrend ya. Nah, ini bergerak cukup uptrend ya. Di Oktober dia uptrend dan kemudian rehat ya. Di November dia rehat karena dia konsolidasi dan bergerak sideways ya di sini dengan support 1480. Dan dapat kita di akhir November SCMA berhasil break ya, ini area resistnya di 1610 dan 1655 ya, dan di Desember ini berhasil di break ya di sini 1655-nya akhir berhasil di break setelah percobaan kali kedua ya. Nah, berhasil di break ya. Dan kemudian lanjut langsung menguji ke resisten di 1785 dan bila besok ya berhasil tembus, SCMA akan potensi lanjut menguat ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1870 ya. Dan dapat kita lihat sini volume-volumenya cukup bagus juga ya, dengan akumulasi yang cukup bagus ya. Nah, dari indikator MACD-nya pun masih cukup oke ya. Ini sempat sudah golden cross ya di akhir. Di sini dia golden cross ya. Sorry ini. Nah, di sini dia sudah mengalami golden cross ya setelah mantul dari 520 juga, dan kemudian ketika dia mencoba break ya area resist di 1610 dan 1655 dapat kita lihat MACD sudah menjadi positif dan tidak ada tekanan jual yang cukup berarti, dan kemarin ya berhasil break ya. Nah, dengan volume yang cukup bagus. Nah, ini ada potensi ya selama dia bisa bertahan ya di atas 1655, potensi ke depan SCMA akan lanjut ya menuju ke 1870 ya.
Oke, kita akan coba melihat moving average-nya ya. Nah, moving average-nya sama ya. Ini udah bullish ya, ini SMA ya. SMA 20-nya di atas 50 dan 50 di atas 100 dan 100 di bawah 200. Jadi sudah sangat bullish. Dan seperti tadi ya, sudah break ya di sini ya. Nah, sudah break dari resisten juga. Ini potensi dia lanjut karena melihat dari chartnya ya. Seperti ya mengikuti IHSG yang dari akhir November sudah mulai bergerak bullish. Nah, pergerakannya secara jangka menengah sudah sangat bullish ya untuk SMA ya. Nah, sedangkan untuk pergerakan asingnya ya. Nah, jadi kita lihat asingnya. Ini dapat kita lihat ya ketika dia sideways ya selama awal November sampai akhir ya. Ini dapat kita lihat asingnya cenderung jualan dan kemudian asing mulai masuk ya. Nah, mulai masuk di akhir November dan berlanjut ya di Desember ini sehingga pergerakannya SMA menjadi uptrend kembali ya. Jadi untuk SMA boleh kita coba untuk melihat pergerakan asingnya karena terlihat berkorelasi ya. Oke, kita akan lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham Media Nusantara Citra atau MNCN ya. Nah, MNCN dapat kita lihat November ini pergerakannya uptrend ya. Ini dapat kita lihat ya dari awal November uptrend dan masih terjaga uptrendnya, dan dapat kita lihat pergerakannya ya dalam seminggu terakhir ini dia berhasil menembus resist di 1065 ya. Dia menembus resist 1065 dan terlihat berkonsolidasi di atasnya ya. Nah, di sini coba kita lihat MNCN masih bergerak sideways ya, namun di atas support 1065 ya. Jadi ke depan ya MNCN apabila terus bisa bertahan ya di atas supportnya 1065, ini ada potensi ya, dan juga dapat kita lihat untuk tarikan uptrendnya ya, dan bila terjaga di 1065 di atasnya, ini ada potensi untuk lanjut menguji resisten di atasnya ya di 1160 ya, dan kemudian ada lanjut ke 1250 ya. Yang perlu diperhatikan yaitu untuk volumenya ya, tapi kita lihat volumenya masih cenderung turun ya, jadi belum ada kenaikan volumenya signifikan sehingga harga masih cenderung berkonsolidasi atau bergerak sideways lebih dulu ya. Nah, sedangkan untuk MACD-nya dapat kita lihat ya, selama berkonsolidasi ini, periode ini, dapat kita lihat mulai ada tekanan jual ya. Nah, kita akan tunggu ya. Selama masih di atas 1065, masih pergerakan MNCN masih cukup oke ya. Nah, sambil menunggu ada pergerakan lanjutan ya dari market mover-nya ya. Oke, berikutnya kita akan untuk melihat bagaimana moving average-nya ya. Nah, untuk moving average-nya terlihat masih tertinggal ya dari era atau SCMA ya. Untuk MNCN dia baru break mengikuti IHSG ya. Di November dia baru break EMA 200-nya, moving average 200. Dan dapat kita lihat di atas moving average 200 ini candle-nya agak kurang meyakinkan ya, karena lebih banyak candle turunnya ya, dan candle naiknya pun banyak shadow di high ya. Shadow high-nya cukup banyak ya. Dan juga dari moving average-nya sendiri baru MA20-nya yang cross up dari MA200, sedangkan MA50 dan 100-nya masih di bawah 200 ya. Jadi masih belum terlalu bullish ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing di MNCN ya? Nah, di MNCN ketika di awal kenaikan terlihat asing jualan ya. Dan kemudian ketika pergerakan agak bergerak sideways di atas, malah asingnya masuk. Jadi untuk MNCN terbalik ya, jadi tidak berkorelasi secara searah, jadi diabaikan ya untuk pergerakan asingnya ya. Oke, berikutnya kita akan berpindah ya ke saham berikutnya, yaitu saham Matahari Debt Store ya atau LPPF ya. Ini adalah sektor retail ya, saham retail yang biasanya di bulan Desember ini selalu bergerak cukup bagus ya, karena ada sentimen akhir tahun dan juga untuk Natal ya, libur Natal juga ya. Dan biasanya penjualan naik. Nah, ini kan berhubung tahun ini agak berbeda ya. Nah, kalau tahun kemarin dia pergerakannya cukup naik ya. Untuk window dressing juga ya. Nah, LPPF ya November ini juga bergerak naik ya setelah dia full downtrend ya.
Bahkan September pun nggak naik ya, Oktober pun juga nggak naik, juga masih tetap turun ya. Dan dia LPPF ini baru mulai naik di November ya, dan untuk pergerakannya untuk awal Desember ini juga cukup positif ya, untuk melanjuti kenaikan di November ya. Nah, di November ini dapat kita lihat ya, terbentuk area support baru ya di LPPF ya, supportnya di 1195 ya, dan dapat kita lihat ya, ini kemarin dia sempat menguji ya di hari Jumat minggu lalu ya, terlihat koreksi menguji support ya, dan berhasil mantul ya 2 kali ya, dan terlihat masih rajin di akumulasi ya. Dapat kita lihat dari bentukan candlenya ya, dari bentukan candle terlihat akumulasinya cukup bagus ya. Nah, dan untuk KPPF ini yang mengakumulasi yaitu asing ya, pihak asing ya. Dan pergerakannya Senin Selasa ini cukup positif ya, dia bergerak naik kembali menuju ke resistennya, dan Selasa kemarin LPPF berhasil break ya di sini ya. Nah, ini berhasil break dari resist di 1385 ya. Nah, ini ya sangat berpotensi untuk lanjut ya apabila tetap bisa bertahan di atas 1385. Untuk ke depan LPPF ini sangat berpotensi untuk lanjut ya, naik menuju ke resisten berikutnya ya, yang ada di 1545 ya. Dan dapat kita lihat juga kenaikannya juga cukup bagus ya, volumenya cukup naik ya, dan dari indikator MACD-nya ya dapat kita lihat sudah mulai mengarah positif kembali ya, walaupun masih belum sekuat ya kenaikan sebelumnya. Nah, kita akan tunggu saja ya, karena ini kan baru break ya. Nah, kita akan tunggu perkembangan kedepannya ya untuk LPF. Namun kedepannya cukup bagus ya, karena emang ritualnya untuk akhir tahun biasanya saham-saham retail memang pergerakannya naik ya. Nah, sambil menunggu dari IHSG sendiri ya, kalau masih situasi global juga kondusif dan IHSG tetap kondusif, sektor retail sangat berpotensi akan melanjutkan window dressing-nya ya, karena emang dia agak telat ya. Saham lain sudah dari Oktober dia udah naik, nah ini belum ya, jadi masih berpotensi ya untuk cukup tinggi upside-nya ya. Nah, bagaimana dengan garis moving average-nya ya? Nah, moving average-nya ini malah lebih tertinggal dari MNCN ya. Bahkan LPPF ini belum break dari moving average 200-nya, karena emang dia baru naik ya di November ya. Jadi masih cukup potensi ya, akan mengejar ketertinggalan dari sektor lain ya. Nah, bagaimana dengan asingnya? Nah, seperti tadi saya bilang, nah ini asingnya masuk cukup agresif ya. Mulai start di November dia mulai agresif asingnya, sehingga pergerakannya semakin naik. Nah, ini untuk LPPF ini berkorelasi sangat erat ya dengan asing ya, karena ketika asingnya mulai mengakumulasi cukup banyak nih, dapat dipastikan kemungkinan besar si LPPF akan bergerak naik ya, seperti di 4 hari terakhir ini ya. Asingnya mengumpulkan banyak, dapat kita lihat hasilnya LPPF naik cukup tinggi ya, naik sekisaran hampir 10% ya. Nah, ini sangat bagus ya. Nah, kita akan lanjut ke saham retail yang lain ya. Kita akan melihat Mitra Adi Perkasa ya, atau MAPI ya. Nah, untuk MAPI trennya agak berbeda dengan LPPF ya. Ini MAPI pergerakannya ada mengikuti IHSG ya, dari Oktober dia sudah naik ya, November juga naik ya. Nah, sekarang MAPI sedang berkonsolidasi ya. Nih, dapat kita lihat di sini dia ada konsolidasi membentuk pola symmetrical triangle kecil ya. Nah, ini kita akan tunggu akankah berhasil break ya. Nah, ini confirm dia naik ya. Ini akan ketika dia break dari resisten 845 ya. Nah, ini bila bisa break di 845, ini ada potensi dia akan mencoba kembali ya untuk menguji resisten di 960 ya, yang November kemarin sudah dicoba, namun dapat kita lihat masih belum bisa di break dan terlihat tekanan jual cukup tinggi ya. Nah, selain itu dapat kita lihat ya, volume yang terjadi cukup masih 2 hari ini reboundnya didukung volume ya. Jadi masih cukup oke ya, namun kita akan tunggu konfirmasinya ya, yaitu penembusan 845 ya. Nah, sedangkan dari MACD-nya ya, ini sudah di area negatif atau dead cross ya. Nah, ini hati-hati apabila gagal yang menembus 45 dan malah turun kembali ke di bawah 800 ya. Ini akan cukup berbahaya, karena bisa jadi nanti
nggak jadi golden cross ke atas lagi, malah turun lebih dalam juga bisa. Nah, kita akan tunggu untuk konfirmasinya ya. Nah, berikutnya kita akan melihat moving average-nya ya. Nah, ini pasti berbeda ya dengan LPPF yang belum ya. Ini sudah break ya, mengikuti IHSG ya, break di EMA 200 ya. Dan posisinya sudah mulai agak bullish ya. EMA 20-nya sudah break, 50-nya juga sudah, tinggal menunggu EMA 100-nya ya. Nah, coba kita lihat kenaikannya juga cukup bagus, volumenya cukup naik, cukup tinggi ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, asingnya dapat kita lihat di Desember ini malah dominan turun ya. Maka penjualan ya, dan penjualannya makin besar ya. Dan dapat kita lihat sudah pergerakannya sudah agak mulai tertekan ya. Nah, hati-hati ya, diperhatikan untuk level konfirmasinya ya, 800 dan di resisten 845 ya. Apalagi nanti bila asingnya malah melakukan penjualan lebih besar lagi ya, atau konsisten dominan menjual, ini akan cukup berbahaya untuk MAPI ya. Nah, saham terakhir ya, kita akan masih melihat di sektor retail ya. Nah, yang terakhir kita akan melihat Ramayana, Lestari, Sentosa atau RAL ya. Nah, RAL dapat kita lihat pergerakan terakhir ya, dari tengah November ya sampai sekarang dapat kita lihat pergerakannya masih sideways ya, di kisaran resist di 800 dan di support 710 ya. 710 ini supportnya 710 sampai 725 ya. Yang resisten di 800 ya. Nah, kita akan tunggu ya, untuk Desember ini akankah RAL ini bisa mengakhiri sideways-nya ya. Ini kan sideways ya. Ya. Konfirmasinya penembusan di 800 ya. Nah, bisa bila tembus 800 nih potensi kedepannya cukup bagus ya, bisa menuju ke resist di 975 ya. Nah, namun hati-hati juga untuk reboundnya dapat kita lihat ini volumenya juga cukup oke naik ya. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu indikator MACD nya ini sudah dead cross ya di sini ya. Ketika di akhir November dia turun dengan volume yang besar ya. Nah, kita akan tunggu untuk penembusan 800. Nah, bila bisa menembus 800, ini ada potensi dia akan golden cross. Nah, hati-hati apabila nanti dia gagal menembus 800, dia ada potensi untuk kembali bergerak turun ya. Nah, bila menembus uptrend channel, ini ada potensi dia menuju ke supportnya ya di 710 lagi ya. Oke, berikutnya kita akan melihat moving average-nya ya. Ya, pergerakannya searah ya dengan MAPI ya. November juga dia berhasil break ya. Dan sekarang masih cenderung bergerak sideways ya. Dan garisnya yang baru moving average 20-nya saja yang break di moving average 200, sedangkan MA 50 dan 100 masih belum ya. Jadi masih belum terlalu bullish ya, masih lebih bullish MAPI ya. Oke, berikutnya terakhir kita akan melihat bagaimana pergerakan asingnya. Nah, asingnya dapat kita lihat hampir sama ya dengan MAPI ya. Ini asingnya sudah mulai keluar ya, dapat kita lihat ya, ketika harganya sudah naik semakin tinggi dan bergerak sideways, asing malah makin meningkatkan jualannya ya, dibanding sebelumnya ya, di Oktober dan di November ya. Nanti cukup hati-hati ya, apabila nanti RAL-nya gagal menembus 800 dan dia malah bergerak turun ya, ada potensi kaki akan menguji ke arah support di 710 sampai di 725 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG ya. Ini chart IHSG yang di awal minggu kemarin ya. Ini seperti ini ya, dapat kita lihat IHSG berada sedang bergerak naik ya, menguji resist di 5814 ya. Namun Senin kemarin dia sudah bergerak cukup agresif naik ya, dan di hari kemarin Selasa high IHSG sudah menyentuh ya di sini ya. Dia sudah menyentuh 5961. Jadi IHSG mengarahnya untuk minggu ini diprediksi dia akan bergerak menuju ke 5960 ya, resistnya di 5960 sampai dengan 6013 ya. Nah, seperti ini pergerakannya aslinya ya, di Senin dan Selasa ya. Senin dia naik 2% dan di Selasa ini pergerakannya agak bergerak naik tipis ya, naik tipis. Nah, kita akan tunggu besok. Nah, dapat kita lihat di Dow Jones ya. Dow Jones Rabu pagi pergerakannya naik ya, dan sampai jam 5 ini ya,
Dow Future masih naik ya 0,3 nya. Jadi terlihat masih kondisi global ini masih kondusif ya. Sambil kita menunggu pengumuman ya hasil dari Pilpres Amerika ya, kemungkinan minggu depan ya. Nah, sampai sore ini masih kondusif ya. Jadi ada potensi IHSG masih akan arahnya dia akan menguji ke resistennya di 5960 yang kemarin sudah dicoba dan masih gagal ya karena tertekan jual. Jadi 5960 sampai 6013 ya, atau paling gampangnya yaitu di menguji angka level psikologis 6000 ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.